Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah wa ma'mul. Salahi syari zahiran mubatinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati ala jami'i ustadina wa masyayikhina wal walidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, nantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatan yang kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga masih bisa kita beraktivitas, bersilaturahim. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat itu ada pada diri kita, sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwahnya, jadi dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu, ternyata ada dua orang yang paling berpengaruh terhadap dakwahnya Rasulullah di kota Mekah, yaitu adalah pamannya, yaitu Abu Thalib, dan istrinya yaitu Siti Khadijah. Ini dua tokoh ini yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ada yang menyebutkan di tahun ke-8 daripada kenabian,
ada yang menyebut tahun ke-9, bahkan ada yang menyebut tahun ke-11 daripada kenabiannya Rasulullah SAW. Itu disebut sebagai amul huzni namanya, sebagai tahun kesedihan. Apa? Karena Rasulullah SAW ditinggal oleh Abu Thalib, ya, meninggal dunia, ya, dan juga istrinya yaitu Khadijah meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW ketika disebutkan al-a'radul basyariyah, ya, Nabi itu punya sifat kemanusiaan juga seperti manusia biasa, akan tetapi sifat kemanusiaannya tidak menjatuhkan derajatnya sebagai Nabi dan Rasul. Wajar kalau ada orang ditinggal sama orang yang paling disayang, pasti Rasulullah itu sedih, ya. Wajar, ya, manusiawi. Ditinggal sama orang yang disayang sedih, wajar. Makanya Nabi ketika ditinggal oleh Abu Thalib dan ditinggal oleh Khadijah, apalagi dua orang ini yang sangat berpengaruh terhadap dakwahnya Rasulullah SAW, ternyata pengaruhnya sangat besar, ya. Rasulullah sedih, ya. Makanya Rasulullah di tengah-tengah kesedihannya itu, ya, Allah Maha tahu, ya, melihat keadaan Rasulullah ketika itu. Bukan berarti ketika itu Rasulullah itu putus asa dalam berdakwah, bukan. Tetap Rasulullah semangat, tetapi ada dua orang tadi yang bikin, ya, kira-kira semangat Rasulullah itu agak, ya, bukannya turun tapi agak turun. Karena begitu luar biasanya Abu Thalib itu tokoh Quraisy ketika itu, dan juga Khadijah juga termasuk orang yang berpengaruh di suku Quraisy, ya. Jadi banyak orang-orang di Mekah itu yang memusuhi Rasulullah SAW itu, yang ketika ingin menolak atau mengganggu dakwahnya Rasulullah masih nggak enakan sama siapa? Sama istri Rasulullah, yaitu siapa? Khadijah, ya. Makanya tokoh-tokoh Quraisy ketika itu, ketika mereka pada menyebutkan, kok itu Muhammad masih dakwah aja di Mekah, bagaimana sih, ya, bahkan ada yang menyebutkan di antara mereka, ada yang bilang kagak enak sama bininya, ya, gitu, ya. Kita kan aja juga begitu, ya, karena istrinya itu orang yang sangat berpengaruh di kota Mekah ketika itu, ya. Ada sebagian daripada tokoh-tokoh Quraisy yang masih nggak enak. Tapi apa? Ternyata setelah meninggalnya Abu Thalib dan meninggalnya Khadijah, ternyata serangan orang-orang kafir makin luar biasa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu sedihnya luar biasa. Makanya ada hiburan yang Allah kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena saking sedihnya ditinggal oleh dua orang yang sangat berpengaruh dalam dakwahnya. Makanya Nabi diajak jalan-jalan. Nah, ini sunnah, ya, buat kita. Jadi kalau ada orang yang lagi sedih, sunnahnya ngapain? Dihibur. Bagaimana cara menghiburnya? Ajak jalan-jalan ke Ragunan. Ya kan, yang penting jalan-jalan. Entah perginya kemana, yang penting ada orang yang lagi sedih, ya, karena ada satu musibah dan lain sebagainya, orang sedih. Ya, kita mau mana ini orang sedih, mungkinan sedih, mau ditakut-takutin. Gitu, jangan ditakut-takutin. Ajak dihibur dengan cara apa? Ya, ajak jalan-jalan. Itu Rasulullah ketika sedihnya luar biasa ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan Khadijah, ya, bahkan disebutnya sebagai amul huzni, ya, tahun kesedihan. Itu Rasulullah diapain? Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Diajak jalan-jalan. Terjadilah peristiwa yang namanya Isra Mi'raj, di mana? Di bulan Rajab. Ya, walaupun ada perbedaan, ya. Ya, kita udah pasti tuh kalau bicara tentang Isra Mi'raj di mana? 27 Rajab. Ya, nanti ada perbedaan pendapat, ya, wajar, ya, ketika ada perbedaan pendapat. Tapi yang kita jadikan intinya adalah peristiwa Isra Mi'rajnya itu sendiri, ya. Isra dan Mi'rajnya. Ini ada dua dimensi, ya, Bu. Isra dan Mi'raj. Sebetulnya ketika itu
Rasulullah bisa saja langsung dimi'rajkan saja oleh Allah, langsung diajak jalan-jalannya nembus ke atas. Tapi enggak, Allah punya rahasia yang luar biasa. Rasulullah enggak langsung diangkat, tetapi dia mana? Diisrakan dulu. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini salah satu bukti bahwasanya orang itu jangan hanya memperbaiki hubungan baiknya kepada Allah saja, tapi harus memperbaiki hubungan baiknya kepada manusia itu. Buktinya apa? Allah itu ngajak perjalanannya nggak langsung ke atas. Kalau emang ada misi utama Isra Mi'raj apa? Sholat. Tapi Rasulullah nggak langsung diangkat ke atas untuk menerima perintah sholat, tapi diajak dulu ke Masjidil Aqsa. Ini salah satu bukti. Jadi kalau ada orang sholat, cakep sholatnya, bagus sholatnya, akan tapi hubungan baiknya kepada manusia jelek, udah pasti jelek. Ini kita diajarkan untuk memperbaiki hubungan baik kita kepada manusia, apalagi ketika kita punya hubungan baik juga kepada Allah. Jadi dua-duanya mesti dijaga tuh. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baru diangkat ke langit ya. Ya, dimi'rajkan. Jadi diisrakan, ini ada perjalanan di waktu malam. Ya. Karena ketika itu lailan ya, kata-kata lailan ini perjalanannya di waktu malam, lailan. Jadi diisrakan. Jadi dalam segi bahasa, Isra itu adalah perjalanan yang dilakukan di waktu malam gitu. Jadi kalau ibu-ibu malam-malam pergi ke warung ucok, Isra itu namanya. Ya. Kan perjalanan di waktu malam namanya Isra ya gitu. Jadi kalau ibu-ibu malam-malam jalan berarti namanya Isra. Terus kalau ada hansip jalan malam-malam apa? Ronda, itu bukan Isra. Jadi Isra kan dulu, baru dimi'rajkan ya. Sallu 'alan nuril ladzi arajas sama, kan ya, arajas sama, menembus langit itu diangkat. Karena kuasa Allah ya. Itu diapain Nabi? Dihibur, diajak jalan-jalan. Ibu-ibu kalau lagi pada sedih, minta jalan-jalan bu gitu. Minta diajak jalan-jalan. Apa kalau bahasa anak sekarang apa? Healing, jalan-jalan. Mepet ya, banyak urusan ya. Setrikaan di rumah banyak banget ya, cucian banyak, mepet amat ya. Udah jalan-jalan, refreshing. Pulang jalan-jalan, mengkinan mepet. Tadi mau pergi jalan-jalan, menghindari apa? Kerjaan rumah dan sebagainya. Lalu pergi jalan-jalan, pulang jalan-jalan, pekerjaan rumah masih ada, duit habis, mengkinan. Ya, jangan begitu harusnya ya. Namanya orang refreshing itu ngapain ya? Biar segar lagi, fresh lagi, aktivitas jadi lancar lagi, jadi semangat lagi, gitu ya. Tapi yang hari ini saya mau ceritain bukan hakikat bagaimana prosesnya ya, tetapi ada sesuatu ternyata yang Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat sesuatu yang sejatinya ama kita ya dengan mata yang zahir ini tidak akan mungkin kita bisa nangkep ya. Karena hakikatnya Rasulullah SAW itu diberikan satu peristiwa ya. Ketika itu adalah peristiwa yang sangat khusus ya. Karena Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat khusus. Hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam peristiwa yang khusus itu pun Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat sesuatu yang sebetulnya belum bisa dilihat. Makanya kalau ketika Nabi katanya ketika Isra dan Mi'raj melihat surga, melihat neraka. Nah, emang di surga udah ada orang. Ya. Emang di neraka udah ada orang. Kan belum. Hakikatnya apa? Mereka masih di mana? Di barzakh. Tapi kenapa kok Nabi bisa melihat surga dan di dalam surga itu ada penghuninya, dan Nabi bisa melihat neraka dan di neraka itu ada penghuninya juga?
Ya, ternyata ini para ulama berpendapat hakikatnya Rasulullah itu bisa melihat dimensi di waktu yang akan datang, gitu ya. Jadi bukan ketika Rasulullah itu diisrakan lalu Rasulullah diajak jalan-jalan ke neraka, di neraka udah ada orangnya, ya, udah ada penghuninya. Lalu di surga udah ada penghuninya, bukan. Itu Rasulullah sedang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan apa? Dimensi yang akan datang, gitu ya. Sama juga begini. Ketika sekarang misalkan ada orang-orang di surga, di neraka, nih ibu-ibu misalkan kalau diajak ke Ragunan, ya, malam-malam, Ragunannya ada nggak? Tapi ibu-ibu bisa masuk nggak? Nah, kayak gitu. Di surga itu, neraka kayak gitu sekarang. Surganya ada nggak? Nerakanya ada nggak? Bisa masuk nggak? Belum, nanti gitu. Karena belum ada hisab, belum ada mizan, belum ada sirat. Nah, setelah itu baru nanti bisa masuk. Tapi surga sama nerakanya udah ada belum? Udah ada, udah diciptain duluan. Itu. Nah, ini kok Nabi bisa lihat kalau di dalamnya ada penghuninya. Ketika Nabi diperlihatkan di sana ada penghuninya, maksudnya apa? Nabi sedang diperlihatkan masa yang akan datang, nanti bakalan tuh ada orang-orang di dalam surga, ada orang di neraka yang kejadiannya itu, modelnya itu berbeda-beda, gitu ya. Nah, ini dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dalam kitabnya Dardirul Mi'raj, ya, ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat 11 keadaan. Ada 11 golongan orang, ya, yang ketika itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran yang bisa disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa disampaikan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kehebatannya bisa memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik terus ke Sidratul Muntaha sampai ketika waktu sebelum fajar Rasulullah udah kembali lagi. Itu luar biasa peristiwa, itu kekhususan. Tapi ternyata di dalamnya juga banyak mengandung pelajaran buat kita. Nah, di sini hari ini saya mau cerita, ternyata dirangkum oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ini dalam Dardirul Mi'raj. Rasulullah pertama itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan orang-orang yang nanam tanaman. Ya, dilihat Nabi itu diperlihatkan ada orang yang nanam tanaman, habis ditanam langsung dipanen, Bu. Ya, habis ditanam langsung dipanen. Kalau kita biasanya orang nanam nunggu berapa ya? Kalau sekarang karena ada teknologi, ada orang nanam padi setahun bisa 3 kali panen. Iya. Jadi ketika nanam hari ini 3 bulan yang akan datang baru panen. Tapi ini Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang ketika itu nanam tanaman, ketika habis ditanam langsung dipanen. Ya, logika kita nggak nerima ya. Mana mungkin ada orang bisa nanam tanaman langsung bisa dipanen ketika itu juga. Ini. Bahkan ketika dipanen itu tumbuhan tumbuh lagi. Ntar dipanen tumbuh lagi terus sampai hasil panennya itu melimpah gitu. Nah, ini lalu dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, karena memang yang mendampingi Rasulullah ketika itu dalam perjalanannya adalah guide-nya, ya. Apa guide? Ya, yang mendampingi Rasulullah ketika itu dan langsung adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika ada orang yang nanam pohonan lalu bisa dipanen saat itu juga, bahkan habis dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi terus sampai hasilnya banyak. Disebutkan golongan ini adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti semua yang diinfakkan di jalan Allah itu dengan ganti yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang gemar ngapain nih? Infak sedekah. Jadi orang yang gemar infak sedekah karena Allah. Saya punya duit 50 juta, saya kasih ke Darus Said, bakal beli keramik, emang keramik yang belum punya, saya niatkan karena Allah, pahalanya untuk orang-orang tua saya. Bel deh. Ternyata itu yang Rasulullah SAW melihat. Ya mungkin kita kalau diceritain, Bu, pahala sedekah begini. Ternyata apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat sendiri, dan Rasulullah ceritakan kepada siapa? Ya, kepada sahabat, dan sampai cerita itu kepada kita. Ternyata Rasulullah lihat di sono ada orang-orang yang ketika nanam pohonan langsung dia panen, ya. Dan bahkan ketika dia panen tumbuh lagi. Dan begitulah gambaran ketika orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir bahwasanya harta yang kita keluarkan itu berkurang, tapi hakikatnya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi ya buat kita, terutama buat saya juga secara pribadi. Ya kan nggak mesti banyak ya. Ya, ketika kita menginfakkan atau mensedekahkan harta kita, itu nggak mesti banyak. Berapapun yang kita keluarkan, hakikatnya kalau itu kita niatkan karena Allah, luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, bahkan ada orang-orang yang hebat ini ya. Ada orang-orang yang sedekahnya, infaknya hebat. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'mahi, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik. Tapi apa? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tetapi ketika engkau sembunyikan, engkau berikan itu kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Artinya apa? Makanya kalau bicara tentang urutan, Rasulullah SAW melihat orang yang gemar infak, gemar sedekah itu karena Allah, nanti akan dilihat bahwasanya mereka nanam pohonan, lalu pohonan itu langsung bisa dia panen saat itu juga, dan bahkan panennya melimpah ruah. Ternyata bisa jadi itu adalah kategori orang-orang yang bersedekah secara khafi. Sedekah khafiyah namanya. Sedekah yang sembunyi-sembunyi. Kata Allah, in tubdus sedekah fa ni'mahi. Orang yang sedekah secara apa? Menampakkan sedekahnya terang-terangan, maka itu baik. Tapi apa? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi bagi orang-orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, itu lebih baik lagi. Gitu ya. Itu akan apa? Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Bahwasanya sesungguhnya itu lebih baik dan itu akan menghapus sebagian daripada dosa-dosa kita. Ya, maksudnya kalau sedekah yang secara terang-terangan itu ya kita sedekahin, kita tulis namanya, ya, tulis tuh sedekah gua berapa? 20.000. Ya, bagus ya, bagus. Tapi alangkah lebih bagus lagi apa? Dia sedekah sembunyi, banyak juga Bu. Ya, di rekening yayasan itu pas kita print, kita lihat, cek, ada dana yang masuk tapi nggak ketahuan dari mana. Itu namanya sedekah khafiyah. Namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Dia nggak mau tahu, nggak mau bahwasanya sedekah itu ada yang tahu. Tangan kanan ngasih, tangan kiri kagak tahu. Jadi ngasihnya begini, ngumpetin tangan kiri gitu. Oh, bukan begitu. Maksudnya apa? Ketika dia sedekah, dia nggak mau orang lain itu tahu, hanya dia dan Allah yang tahu. Banyak juga yang begitu. Ya. Tapi ada juga yang ngomong, Ustaz, saya sering transfer itu ke rekening setiap minggu. Cuma saya mah nggak pengen ada orang yang tahu. Lah itu ngomong katanya.
Saya tahu itu mah yang gitu. Tapi ketika ditunjukkan bagus, ditunjukkan untuk apa? Motivasi, Bu. Jadi orang jadi termotivasi. Orang lihat, Masya Allah itu orang ya, apa namanya, sedekahnya Kak jadi rajin amat. Maksudnya dari segi ekonomi mah dia ke rumahnya kagak kaya-kaya amat, tapi kok sedekahnya banyak amat ya. Saya ngiri jadinya. Pengen apa? Pengen juga berbuat baik, sedekah seperti itu. Ya, tapi semuanya juga tergantung niatnya juga. Ya kalau emang niatnya untuk memotivasi ya bagus, tapi kalau niatnya yang lain ya hanya dialah yang tahu dah sama Allah bagaimana ya. Tapi ternyata sedekah sembunyi-sembunyi ini banyak juga yang orang pada ngapain? Ngamalin. Karena memang beda sedekah khafiyah itu nilainya dibandingkan dengan sedekah yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi itu. Ya, ngasih sesuatu sembunyi-sembunyi. Ada sering saya cerita ya, Bu. Ada orang makan bakso, ya. Ketika dia makan bakso selesai dia bayar, gitu ya. Padahal yang makan bakso sama dia di situ orang banyak. Dihitung sama dia ada 10 orang. Dia bayar untuk 10 orang. Mas, nih 10 orang. Buat itu semua kan gitu. Atau dia bayar, dia makan bakso 1 mangkok, dia bayar 100 mangkok. Ntar kalau ada orang yang makan gratis, udah dibayar dulu sama dia. Nggak ketahuan tuh siapa yang bayarin. Itu sedekah khafiyah. Banyak juga yang pada ngamalin begitu modelnya. Gitu. Ini mah kagak. Woi, makan semuanya. Sultan yang bayar. Nah, itu dia namanya udah ganti katanya. Sultan katanya. Ya itu sedekah khafiyah tuh ternyata luar biasa ya. Kalau bicara hitung-hitungan ya tentang bagaimana sedekah ya sesuai dengan tingkat keutamaannya, ternyata sedekah yang paling utama, tingkatan yang paling tinggi adalah sedekah khafiyah. Itu sedekah yang sembunyi-sembunyi, kagak tahu itu. Bukan berarti sembunyi-sembunyi itu gelap-gelap gitu ya. Dan ada orang itu duit ditaruh ntar dicomot orang itu mah. Artinya dia khawatir sekali jika ada orang lain yang tahu, niatnya jadi berubah. Makanya dia niatin kan. Nah yang kedua, bicara tentang sedekah ini ternyata disebutkan sedekah yang paling utama setelah daripada sedekah khafiyah adalah sedekah ketika badan kita sehat. Nah itu yang paling bagus, paling utama. Karena memang nanti ada hadis lagi yang menyebutkan bahwasanya wadawu mardokum bis sedekah. Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Banyak ada orang-orang yang rajin sedekahnya lagi sakit. Kenapa? Pengen dapat kesembuhan. Ya, lagi sakit, ngumpulin anak yatim, sedekah, niatin karena bahwasanya dia sedang punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Tapi yang paling bagus lagi lah sedekah lagi sehat. Orang kadang-kadang kalau lagi sehat lupa kan? Lupa saking sehatnya, ya saking luar biasanya dia merasa sehat, dia lupa keadaan sehatnya itu untuk mengeluarkan hartanya. Nah ini makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika ada seorang laki-laki ya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nah ini adalah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasul, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Lalu Rasulullah menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan ketika saat engkau sangat sayang kepada hartamu dan ketika engkau takut miskin dan ketika engkau sedang mengharapkan kekayaan, itulah sedekah yang paling bagus. Lagi sehat, lagi apa? Lagi sayang-sayangnya itu sama harta, lalu disedekahin, itu ternyata yang paling bagus. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya. Bisa jadi orang-orang Cianjur kemarin ketika lagi gempa itu banyak baju-baju yang disumbangin diapain? Dibuangin. Emang baju bekas. Bekasnya juga bekas kelindes kereta, bekas kebakar. Ya, siapa yang mau make? Makanya kata ulama yang paling bagus itu apa yang kita punya tapi masih bagus, itu yang dikasih orang. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhib. Jadi nggak dianggap kebaikan yang sempurna kalau kita belum bisa memberikan sesuatu dari diri kita, sesuatu yang paling kita cinta.
Makanya kata ulama, orang kalau di rumahnya punya gudang itu nggak bagus, Bu, katanya. Ya, orang kalau di rumahnya punya gudang kagak bagus. Ya, rumah itu jangan dibikinin gudang, katanya. Ya, tuh ngaji nih, waktu ngaji Minhajul Qasidin, ya, bahwasanya ulama itu menyebutkan kalau orang punya rumah lalu rumahnya ada gudang itu paling kagak bagus. Kalau emang udah ada, misalnya ada barang, kadang-kadang kita gitu ya, ada barang nih, ya jangan dibuang dah, sayang nih, masih bagus, taruh di gudang dipakai nggak? Nggak ada manfaatnya kan, lebih baik diapain? Orang masih bagus. Ada apa namanya, misalkan ada dorongan bayi, ya kereta bayi gitu ya, ya jangan dibuang, emang masih bagus. Padahal dia sendiri udah kagak pengen punya bayi, terus bakal siapa? Akhirnya lama-lama gak rusak juga, nepok juga, dipakai kagak. Padahal ketika itu dalam keadaan masih bagus, kalau dikasih orang manfaat gak? Manfaat. Ya makanya kata ulama, kalau orang rumahnya punya gudang, itu berarti termasuk orang yang hubud dunia. Ya, bagi-bagiin aja yang masih bagus. Yang bagi orang yang udah jelek ya siapa juga gak mau. Bagus-bagus tuh bagi. Bagus. Bu, cincin bagus banget itu. Lah iyalah mahal ini katanya. Gitu ya. Kasih orang. Bel deh. Enggak gitu juga ya, enggak gitu juga. Emang kita lagi pakai mah jangan. Artinya apa? Ketika kita berbagi kepada orang, kita dalam keadaan sehat, yang harta yang kita punya emang kita lagi sayang-sayangnya. Ya manusiawi ya. Manusia itu sayang nggak sama hartanya? Sayang. Lah motor nih, coba dah, motor baru, nih begini nih, kan pergi ngaji naik motor gerimis, becek gitu ya. Sampai rumah cuci nggak? Cuci dilap, gitu, plastikin. Iya. Ya emang begitu manusiawi kan itu. Karena nanti ada orang-orang yang menunda sedekahnya, ya, menunda-nunda sedekahnya. Udah apa? Ketika dia apa? Udah mau mendekati daripada ruhnya itu udah sampai kemana? Ke kerongkongannya. Ada orang-orang yang ketika itu berwasiat, gitu ya. Ini untuk si fulan, ini buat si fulan. Padahal hakikatnya itu apa? Sifatnya bukan bicara tentang wasiat lagi seharusnya. Kalau orang udah mendekati meninggal dunia, itu harta yang ada jadi waris kan? Gitu. Makanya selama sehat, ya, selama dia masih sehat, selama dia masih banyak harta, disitulah bagi-bagi tuh, sedekahin, itu yang bagus. Yang kadang udah sekarat, baru ngomong, kumpulin semua, no. Terruko yang di depan jangan lu kemana-manain, jangan lu jual. Emang apa, Pak? Lah, emang punya siapa katanya gitu. Ini luar biasa ya gitu. Jadi kata Nabi ketika ditanya oleh seorang laki-laki sedekah mana yang ternyata punya besar pahala di sisi Allah, salah satunya adalah ketika kita sedekah di saat kita sehat. Ya, sehat tuh. Kalau lagi sakit mah, orang sakit apa juga kagak enak. Ya. Gila lagi sakit ya baru dah bagi-bagi, rajin banget bagi-bagi orang yang lagi sakit. Emang apa? Gua udah nggak doyan katanya. Nah, coba lagi sehat tuh. Ya makanya kasih sesuatu kepada orang lain itu adalah yang paling kita apa ini? Kasih sayang, yang paling kita demen. Makanya kalau dalam taklim mutaklim, ya, dalam taklim mutaklim itu kita makruh hukumnya makan makanan atau minum minuman yang makanan dan minuman itu dipengenin sama orang, makruh tuh hukumnya. Jadi makruh kita makannya itu kalau itu memang dipengenin orang. Makanya apa? Bagi, gitu ya. Makanya ketika Nabi mengajarkan kepada kita, idza tabahta maroqatan fa'aktsir ma'aha. Kalau engkau masak kaldu, maka banyakinlah kuahnya. Kita masak, tetangga kita nyium baunya, dia pengen, kita nggak bagi, kita lagi makan, makruh tuh makannya. Kita makannya makruh. Kita beli duren, dieneng-eneng gitu, liwat depan rumah duren. Apa dieneng-eneng? Ngerti nggak dieneng-eneng, Bu? Ngerti. Belagu buat eneng-eneng kalau nggak ngerti. Dieneng-eneng itu apa? Kayaknya mengen-mengenin gitu.
dia eneng-eneng, enggak ilah. Kayak dia doang yang baru makan durian, eneng-eneng. Terus ya kita manahan lagi, ngidam lagi kan, pengen banget durian. Itu makanan yang ketika kita makan, makanan itu dipengenin orang, kita makanan jadi makruh, Bu. Bagaimana cara menghilangkan makruhnya? Bagi, walaupun hanya sedikitnya. Makanya kalau dikit jangan dieneng-eneng. Belinya masukin karung kayak gitu. Karungnya karung goni yang udah jelek banget itu. Orang juga akan nggak bakal menganggap bahwasanya itu adalah makanan enak kan ya. Kalau nggak pengen begitu gimana? Bagi. Nah ini yang kadang-kadang kita bikin rusak ya. Makanan kita jadi makruh tuh, Bu, makannya. Ya. Makruhnya karena apa? Karena dipengenin sama orang lain. Ini ibu pengen nggak? Hah? Pengen nggak, Bu? Kalau ibu nggak pengen, saya minum nih. Tapi kalau ibu pengen, saya jadi makruh minumnya. Makanya jangan dipengenin. Gitu. Ya, jadi makruh tuh ya. Makruhnya kenapa? Dipengenin. Gitu. Makanya mereka dipengenin itu bagi. Gitu. Nah itu dia. Ada yang tanya, lah bagaimana kalau kita makan di warung Padang? Ya kan? Emang dipajang semua itu. Makanya kalau kita belinya jangan satu, belinya dua. Kita kasih siapa aja dah orang. Itu untuk menggugurkan apanya? Kemakruhannya. Itu. Makanya begitu luar biasa, Bu. Perintahnya begitu. Lagi sehat, lagi banyak duit, disitulah. Lagi kita lagi sayang-sayangnya, kita lagi sedang gandrung-gandrungnya sama sesuatu, itu yang kita sedekahin. Apa yang kita makan itu juga yang kita sedekahin. Logiran kita ayam bakar, gitu ya, rendang. Giliran ngasih orang telur dadar. Itu kan telur dadar doang, nggak pakai sayur, nggak pakai apa, kering aja begitu. Jangan. Yang bagus itu yang kita sedekahin. Apa yang kita makan itu juga yang kita sedekahin. Itu yang paling bagus. Gitu ya. Makanya dalam zakat fitrah bagaimana yo? Apa yang kita makan kan? Kalau beras kita yang kita makan adalah yang seliter 50.000. Ya yang segitu yang kita keluarin kan? Bukan berarti kita tanya dulu mustahiknya siapa? Yang mustahik zakatnya. Bu, ibu biasanya makan beras yang seliter berapa? Ya, saya mah kalau makan biasanya yang seliter gratis. Gimana ya? Enggak begitu. Jadi zakat itu keluar dengan apa? Apa yang kita makan. Makanya sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah yang ketika itu kita nikmati, yang kita sayang, dan kita dalam keadaan sehat seperti itu ya. Lalu golongan yang kedua, ketiga ya. Ini tadi sedekah khofiyah, sedekah dalam keadaan sehat. Lalu yang ketiga adalah sedekah dari kelebihan harta kita. Yang paling utama ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 ya. Ketika ditanya, mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah yang lebih daripada keperluan. Nah, jadi kalau misalkan kita punya keperluan, ya kebutuhan berapa, dan selebihnya memang itu bukan jadi kebutuhan kita, itu lebih baik disedekahin, Bu. Kalau kita kan berpikirnya, ya entah kalau disedekahin ntar bakal besok bagaimana. Ya, padahal hakikatnya kelebihan harta kita itu sebetulnya bukan punya kita. Bisa jadi ada hak orang yang ketika itu harus kita keluarkan. Jadi yang ketiga itulah sedekah dari kelebihan harta. Sekarang ibu-ibu hartanya berlebih nggak nih? Yang di bawah bantal ada nggak? Yang di parah-parah ada? Di bawah kasur ada nggak? Itu. Bawa kemari, Bu. Kamu jadi pengen amat ya? Ya sedekahin gitu ya, sesuai. Lalu yang keempat, bersedekah dengan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini juga penting juga, Bu. Jadi jangan dipaksain juga. Sedekah itu sesuai dengan kemampuan, itulah yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Daud, bahwasanya Nabi mengatakan,
sedekah yang paling besar nilainya adalah sedekah yang ketika itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu. Makanya dahulukan dulu yang menjadi tanggungan kita. Gitu ya. Jangan orang sedekah itu boleh ngutang, jangan. Jadi jangan ketika dia sedekah boleh ngutang, jangan. Sedekah itu ketika kelebihan daripada yang sesuai daripada kemampuannya. Ya, artinya ketika dia sudah memenuhi tanggungannya ya baru sedekah. Jadi jangan ngutang. Ini kan banyak sekarang ya begitu ya. Modelnya yang tidak yang hakikatnya di luar daripada kemampuannya lalu dia keluarkan, itu jangan. Yang menjadi kemampuannya itulah hakikatnya sedekah yang dia keluarkan. Jadi kalau misalkan dia belum terpenuhi daripada tanggungannya, kebutuhannya nih ya, kebutuhan pokoknya maksudnya, bukan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Artinya kalau kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, barulah. Tapi kalau kebutuhan pokoknya belum terpenuhi, jangan. Pokoknya dulu dia. Gitu. Kalau kita sekarang bicara kebutuhan pokok sama kebutuhan tambahan, kira-kira banyakan mana? Tambahannya, Bu. Gitu. Kebutuhan pokok kita sebetulnya sudah cukup. Tapi kadang-kadang kita bicara masalah ketidakcukupan kita, padahal ketidakcukupan kita itu bukan perkara-perkara yang pokok, tapi perkara-perkara yang tambahan. Nggak cukup bakal beli kuota internet ya, untuk yang ini, yang itu dan sebagainya. Padahal pokoknya ada gak? Udah cukup. Berarti kalau pokoknya udah cukup, nah itu berarti dia udah mampu untuk ngapain? Bersedekah. Nah ketika itu ya keluarkan sedekahnya. Itu ya, Bu. Lalu yang kelima, sedekah kepada keluarga. Nah, ini juga nilainya luar biasa. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi jikalau seseorang itu berinfak atau menafkahi keluarganya semata-mata ridho karena Allah, itu termasuk sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dia ikhlas karena Allah, itu sedekah dia, Pak. Itu bagian daripada sedekah. Ya, ketika dia bersedekah kepada keluarga, artinya bagaimana sedekah keluarga itu? Sedekah keluarga adalah ketika dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari, itu adalah sedekah yang utama, yaitu kepada keluarga. Lalu yang ke-6 adalah sedekah kepada orang-orang terdekat. Ya, selain daripada keluarga adalah sedekah kepada keluarga-keluarga terdekat, ya seperti kerabat, tetangga, itu kasih juga. Walaupun tetangga kita bukan apa? Bukan fakir, bukan miskin, misalkan, ya boleh dibagi. Itu bagian daripada sedekah kita. Ya, tetangga-tetangga kita, karena yang paling tahu, yang paling ngelihat siapa? Tetangga kita. Pulang bawa durian yang lihat siapa? Tetangga kita. Ketika kita kasih itu luar biasa juga, karena dia udah ngelihat, bahkan dipengenin lagi. Bukan dilihat doang, dipengenin. Nah, tetangga juga itu bagian orang terdekat, kerabat, tetangga. Bahkan ada saudara kita yang jauh, belum tahu ada apa-apa di rumah kita, yang paling dulu tahu siapa? Tetangga. Ada piring jatuh, yang tahu siapa? Tetangga kita. Makanya termasuk di dalam sedekah yang utama adalah kepada tetangga. Lalu, nah ini yang susah nih. Ada sedekah yang sulit kita keluarkan, yaitu kepada orang-orang kerabat kita yang musuhin kita, yang gedeg sama kita, yang benci sama kita. Nah, ini yang susah ya. Sejatinya kita ngeluarin sedekah itu kepada siapa? Orang-orang yang baik sama kita. Kira-kira kalau ada orang yang galak, yang jahat sama kita, kita bagi nggak? Agak dah, dia aja pelit. Tapi ini luar biasa. Ternyata ketika kita memberikan sesuatu sedekah kepada orang lain yang justru orang itu memusuhi kita, orang itu benci kepada kita, orang itu jahat kepada kita, ternyata nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah biasa kalau kita ngasih sesuatu kepada orang yang baik sama kita, biasa itu. Ini yang luar biasa adalah ketika ada orang yang jahat banget sama kita, yang musuhin kita, lalu kita bagi. Entah nanti ketika dia terima, tanggapan dia seperti apa, itu mau urusan lain. Yang penting kita niatkan kita bersedekah, karena kata Nabi salah satunya adalah
sedekah yang paling utama adalah kepada orang yang justru tidak pernah berbagi kepada kita, justru kepada orang-orang yang memusuhi kita, benci sama kita. Pernah nggak begitu, Bu? Bahkan ketika itu kita kasih nggak ya? Ntar dibuang lagi sama dia, kan gitu ya? Aduh, dikasih, ya paling nyogok gua nih. Entah nanti perlakuan dia seperti apa, ya itu mah urusan dia. Namanya apa? Kita niatkan. Karena Nabi dalam riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Abu Daud, sedekah yang paling utama itu kepada zawil arham, orang yang punya hubungan darah, dan juga yang menyimpan kebencian terhadapnya dilakukan secara tersembunyi. Bisa jadi orang itu benci banget sama kita, bahkan kebenciannya itu bisa jadi nggak ditampakin sama kita. Ya, kalau di depan kita manis, gitu ya. Ada nggak orang yang begitu? Ada orang yang ketika sama kita romannya nunduk, ya di belakang kita, ya itu mah urusan dia. Tapi apa? Ketika kita berbagi itu ternyata nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi, Bu, biarin biar dia jahat sama kita, bagi aja, bagi seberendil dikit ya tuh. Jangan sampai kagak dibagi ya, gitu ya. Bagi deh, nggak apa-apa. Ini ternyata sedekah kepada orang yang benci kepada kita, sedekah kepada orang yang memusuhi kita, ini punya misi yang luar biasa ya. Ternyata diharapkan bahwasanya dia akan apa? Hatinya itu akan terbuka. Ya Allah, ternyata saya membenci orang yang salah. Ya, saya begitu benci sama dia, ternyata dia bahaya bener sama kita. Tuh. Karena hakikatnya kalau ada orang yang membenci kepada kita, kita balik benci kepada dia, itu akan semakin putus silaturahim kita. Ketika putus silaturahim kita, maka apa? Akan jauh daripada rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surah Muhammad disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Itu jangan termasuk yang begitu, Bu. Jadi sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini kan, dan memutuskan hubungan kekeluargaan, memutuskan hubungan silaturahim. Itulah orang-orang yang dikutuk sama Allah. Mereka ketika memutuskan tali silaturahim dikutuk sama Allah. Nah, kita berbalas dengan memutuskan juga, ya samanya, nggak ada bedanya. Gitu. Makanya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang membenci kita, mudah-mudahan dengan jalan itu senantiasa turun rahmat Allah. Jadi hilang kebenciannya kepada kita, jadi nyambung silaturahimnya, turun rahmat Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang benci sama kita, jangan dibalas kebencian. Justru apa? Kita baik-baikin dia, kita deketin dia. Tapi jangan ada modus. Tapi betul-betul niat karena Allah memperbaiki hubungan silaturahim kita yang putus tuh. Tapi memang udah jadi apa ya? Sifat kita sebagai manusia begitu ya. Kalau ada orang yang benci sama kita, kita bagaimana? Lah dia juga kagak open sama kita, itu ya. Apa nggak open? Nggak open gitu orang bahasa Betawi. Padahal orang Betawi itu ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Open itu kan artinya buka. Nggak open maksudnya nggak terbuka hatinya. Bagaimana caranya biar terbuka? Bagi terus. Kita kalau punya apa-apa kita bagi. Kita bagi dan pokoknya kita bagi terus. Kita punya apa? Kita punya cucian kotor, kita bagi. Apa kita bagi tuh? Bagi terus. Pokoknya sampai terus Allah bukakan hatinya, gitu ya. Itulah urutan-urutan keutamaan daripada sedekah-sedekah kita. Tapi memang nanti ada lagi, ada ulama yang menyebutkan ada pahala yang besar ketika kita mengeluarkan sedekah itu kepada orang-orang yang sedang nuntut ilmu tuh. Besar tuh pahala itu. Makanya ada orang-orang yang sedekahnya kepada siapa? Ke majelis taklim, ke masjid, ya, tempat orang-orang menuntut ilmu, itu luar biasa juga sedekah yang diberikan. Nah, ini tadi Rasulullah SAW melihat orang yang nanam pohonan lalu dipanen,
habis dipanen tumbuh lagi, panen lagi. Siapa dia? Orang yang gemar sedekah diniatkan karena Allah. Ya, sedekah, infak dan lain sebagainya ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang diniatkan karena Allah. Jadi ibu-ibu yang udah pada ikut berinfak, bersedekah untuk Darus Said karena diniatkan karena Allah, ya mudah-mudahan nanti di akhirat ibu akan panen, dan panennya nggak putus-putus, terus senantiasa memanen apa yang ibu tanam di mana, di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium bau harum yang luar biasa ya. Jadi dalam peristiwa itu, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyium bau harum. Ibu-ibu kira-kira kalau nyium bau wangi itu gimana? Enak nggak kira-kira? Apalagi mencium bau harumnya itu yang belum pernah kita cium. Masya Allah, ini enak amat ya baunya. Siapa ini pakai parfum kan gitu? Ternyata Rasulullah dikasih gambaran mencium bau harum dari Siti Masitoh dan keluarganya. Karena apa? Mempertahankan keimanannya, berpegang teguh kepada agama Allah. Bagaimanapun keadaannya, bahwasanya dia tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Apapun keadaannya, dia tetap membela agama Allah. Ya, ini salah satunya adalah ketika Rasulullah mencium bau harum. Siti Masitoh ketika mempertahankan keimanannya, diapain bu? Dimasukkan ke dalam kenceng. Apa kenceng? Ya, kuali besar. Ya, orang kita kenceng ya, bakal masak dodol tuh. Ditaruh di situ bu. Ternyata bukan Siti Masitoh saja, Siti Masitoh dan keluarganya bu. Sama siapa? Fir'aun. Mempertahankan akidahnya walaupun disiksa dengan siksaan yang luar biasa, tetap mempertahankan keimanan. Ternyata apa? Orang yang mempertahankan keimanan itu harumnya luar biasa. Mungkin kalau kita sekarang, ya, kalau kita sekarang bagaimana bu? Nggak begitu mungkin ya. Nggak ada gitu kali ibu. Awas lu kalau pergi ngaji gue goreng, kan enggak juga. Artinya mempertahankan keimanan itu lebih mendahulukan hak Allah dibandingkan dengan hak makhluk. Itu ya. Mohon maaf nih, ibu-ibu masih ada yang buka aurat nggak? Gitu. Jawab aja masing-masing dalam hati, ya masih ada nggak? Gitu. Jadi ketika membela sesuatu, ya atau misalnya ada kepentingan sesuatu, ternyata masih mengorbankan apanya? Auratnya. Ya, saya pernah ya itu ditawarkan ya, ada seorang perempuan ditawarkan kerja, ya, gajinya gede bu, gede dah gajinya, saking gedenya nggak kuat membawanya dah. Tapi satu syaratnya, kerjanya nggak pakai jilbab. Kira-kira ibu kalau ditawarin begitu, ada pekerjaan gajinya kecil, tapi kita tetap bisa nutup aurat kita. Lalu di sini ada pekerjaan gajinya besar, tetapi kita buka aurat. Kita pilih yang mana? Gaji gede apa gaji kecil? Saya mau milih gaji gede tapi nutup aurat. Wah, kan gak ada dalam pilihan itu mah. Tapi ternyata ada juga ya yang masih memilih itu karena bicaranya urusan dunia, dia berani mengorbankan akidahnya, dia berani mengorbankan auratnya. Nah itu ya berarti kebalikannya mafhumnya. Kalau yang begitu, orang-orang yang tidak berani untuk bisa membela agamanya, akidahnya, kehormatan dirinya, maka apa? Yang tercium bukan bau harum, akan tetapi bau busuk. Naudzubillah min dzalik. Bau harum ya bu. Jadi kalau dalam keadaan apapun pertahankan ya bu. Hujan, jalan terus ngaji. Nah itu bau harum bu. Cecek nangka muda. Hujan-hujan jalanan licin. Becek-becek jalan juga. Tetap kita datang duduk ngaji dengan sama-sama bersilaturahim. Cakep. Gak usah dibilang begitu bu. Saya memang dari kecil cakep. Iya kan? Mohon maaf, bisa jadi mungkin gerimis lagi dah. Ya, nggak jadi berangkat. Tapi tetap
hujan jalan juga, mau bagaimanapun pokoknya tetap ngaji, tetap ibadah ya, tetap silaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan masitoh masa kini ya. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada Rasulullah, baunya harum tuh masitoh. Makanya nanti kalau punya anak punya cucu namain masitoh ya. Ya. Lalu yang ketiga, ini terus nih. Hah? Udah 7:30 Bu. Tanggung ceritanya boleh ya. Gak apa-apa ya. Lagi masih gerimis. Di rumah mau ngapain? Tanggung. Yang ketiga Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok orang yang kepalanya pecah, lalu utuh kembali Bu, secara berulang-ulang. Kepalanya dipecahin kayak batu. Ibu pernah ngeliat orang kepalanya pecah? Mungkin kalau bocor pernah. Ini pecah Bu, hancur jadi lagi, hancur jadi lagi. Ini siapa? Adalah kalangan orang-orang yang malas ngerjain sholat fardu. Jadi gambar begitu tuh. Nanti di akhirat akan digambarkan di neraka itu ada orang-orang yang kepalanya dihancurin lalu jadi lagi. Terus kenapa? Mereka merasa berat untuk melaksanakan sholat fardu. Ini dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ketika masuk sholat fardu, dia urung untuk mengerjakannya karena apa? Berat. Itulah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang malas melaksanakan kewajiban sholat fardu nanti di hari kiamat. Males, segen banget sama sholat fardu itu, nanti palanya dihancurin, hantu jadi lagi, hancur jadi lagi. Kenapa sih udah hancur dijadiin lagi? Kan udah hancur udah biarin. Ini untuk menggambarkan atau untuk ngasih tahu kepada kita bahwasanya begitu luar biasa pedihnya siksaan. Kalau sekali hancur beres udah, ini mah enggak, sakit hancur dijadiin lagi, ntar disuruh ngerasain lagi sakitnya dihancurin kayak apa, terus-terusan begitu. Jadi orang-orang yang tidak memelihara sholat fardunya, males ngerjain sholat fardunya, kayak begitu keadaannya, palanya dihancurin lalu dijadiin lagi. Ingetin ya, ingetin ya keluarga kita dah. Ya Allah, emang kadang susah bener ya nyuruh bocah membayang gitu, susah banget gitu, segen banget. Padahal udah diceritain kayak begitu masih segen juga ya. Mudah kita doain aja Bu, doain ya, doain Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Usahanya tetap adalah usaha yang sifatnya zahir dan zahirnya apa? Kasih tahu, perintahin sholat. Batinnya apa? Doain, jangan pernah berhenti berdoa. Bodoh amat ah, mau sembahyang ya kagak lu. Jangan. Doain Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Bodoh amat, udah gede. Lagu-lagunya dia ada mau sembahyang ya kagak. Lah jangan, doain terus. Kasih tahu, doain, kasih tahu, doain itu. Lalu yang keempat ya, ada orang yang ketika itu Nabi saksikan makan pohon dori, namanya dori, pakai ain itu dori, adalah pohon kering yang berduri Bu. Dan juga ada yang namanya pohon zakum ya, syajaratuz zakum, tumbuhan yang rasanya pahit ya, berduri itu. Ini ada juga yang makan batu, batunya panas, batu neraka tuh. Jadi makan dori, lalu makan zakum, lalu makan batu yang panas. Lebih heran kok ada orang yang makan model begitu. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Bahwasanya ini adalah orang-orang yang enggan bersedekah. Ya. Jadi enggan yang bersedekah kenapa? Orang yang enggan bersedekah hakikatnya sebetulnya di dalam hartanya masih bercampur dengan harta orang lain, tapi tetap dia makan. Seperti ketika itu nanti dia akan memakan syajaratul zakum atau dori atau batu panas ya. Makanya Bu, itu duit di tas ada berapa duit? Keluarin sedekahnya itu, tinggalin itu.
Jangan segan untuk bersedekah. Lalu yang kelima, singkat-singkat aja dah. Yang kelima itu nanti Rasulullah SAW itu ya, nanti di hari kiamat, di akhir zaman, ada orang yang megang daging, dagingnya empuk, bagus, seger. Lalu di sampingnya itu ada daging busuk. Ya. Kira-kira ibu-ibu kalau lagi belanja di Balastri, nyari ikan yang seger apa ikan yang udah bau? Seger pasti. Ya kan kita pegang ya. Ibu-ibu udah pinter banget dah. Milih ikan, diceken-teken gitu kan. Dicium juga baunya. Atau bisa jadi ada yang kagak tahu, kita nyari tahu ya. Gitu. Bang, ini ikan bagus nggak? Kalau penjualnya jujur, pasti ngasih tahu ini bagus bu, yang ini kagak bagus. Emang apa? Ini bagus, harganya murah. Yang ini nggak bagus, emang apa? Harganya mahal. Nah, bukan itunya maksudnya bu, kualitasnya maksudnya. Ini bagus, ini nggak bagus. Ya. Kan bisa jadi ini nggak bagus tuh, itu nggak bagus tuh dan dibeli, emang apa? Mahal. Bukan nggak bagus sebetulnya ya. Ini bagus. Kira-kira kalau ibu dikasih pilihan daging yang bagus sama yang kagak bagus, ibu pilih yang mana? Tapi banyak bu orang-orang yang milih justru daging yang kagak bagus. Ya, ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, itu orang-orang yang ketika lebih memilih daging yang busuk dibandingkan daging yang segar adalah orang-orang yang suka berzina. Ya, orang suka yang berzina, yang memilih berhubungan yang bukan dengan pasangannya, gitu ya, yang bukan dengan suaminya atau bukan dengan istrinya yang sah, justru dia malah mencari kenikmatan di luar daripada pasangan yang sah. Itu termasuk nanti akan dilihat orang-orang yang suka ngambil daging yang busuk dibandingkan dengan daging yang segar. Lalu yang keenam, Rasulullah SAW melihat golongan orang yang lewat di tengah jalan ketemu kayu. Ketika bertemu dengan kayu, ternyata kayunya itu keluar api membakar. Yang dibakar siapa? Yang lewat tadi. Ya, orang yang lewat itu diapain? Dibakar sama kayu yang tadi dilihat seperti kayak kayu, pas dia lewat kok terbakar. Ternyata yang terbakar bukan kayunya doang, sampai orang-orang yang lewat itu terbakar. Siapa itu? Itu orang itu adalah orang-orang yang suka mengambil hak orang lain, ngerampok, begal, gitu ya, curanmor dan sebagainya itu. Nanti begitu tuh dibakar dia, dijaga, dibakar oleh api neraka. Lalu yang ketujuh, ya, ada orang-orang yang berenang. Ya, dilihat sama Nabi, oh, emang di sono ada kolam renang? Ada bu, ada waterboom di sono. Ada kolam renang. Ternyata orang-orang berenangnya bukan di air, berenangnya di darah dan nanah. Ya, bayangin itu ya, kita berenang di kolam kotor aja kagak enak. Ya, berenang di empang enak nggak? Nggak enak bu. Nah, ini berenangnya di darah dan nanah. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang suka makan harta riba. Ya, makan riba, hati-hati. Ya, berhubungan dengan sesuatu yang haram yang masuk ke dalam badan kita bu. Ya, ini selalu saya ingetin lagi nih, bicara tentang makan makanan yang haram yang masuk ke dalam mulut kita ya bu. Ya, masih banyak yang makanan-makanan yang di lingkungan kita, di sekeliling kita yang belum halal ya. Ya, apa bu? Iya, jangan dimakan dulu. Roti yang di depan juga kagak itu roti. Kemarin saya nanya lagi soalnya ke sono ke depan. Iya, saya ke depan nih. Karena memang bu, kalau emang makanan-makanan kita biasanya yang dijual itu berkenaan dengan kehalalannya, mereka akan melampirkan sertifikat halalnya. Makanya sekarang karena produk-produk dari luar negeri itu bu, produk impor itu luar biasa masuk ke Indonesia. Sekarang tinggal kitanya sebagai konsumen itu cerdas atau tidak. Jadi kalau ada apa-apa beli apa nih makanan dalam kemasan, lihat ada label halalnya apa kagak. Kalau emang kagak ada, ya udah jangan, cari yang lain. Gitu ya. Ya. Sampai anak saya begitu kalau apa-apa ada label halalnya nggak gitu. Maksudnya apa ya? Karena kita mulai begitu, khawatir gitu ya. Sesuatu yang masuk ke dalam badan kita bercampur dengan yang haram,
Itu lihat dulu Bu, ternyata banyak juga Bu. Apalagi di swalayan-swalayan tertentu banyak produk-produk yang tidak melampir tidak ada label halalnya. Ya emang kalau belum ketahuan ya jangan dimakan, cari yang lain. Terakhir saya ke depan begitu. Kemarin mau ke rumah kiai, mau silaturahim. Saya ini mau bawain apa ya? Coba ke depan dah. Kira-kira dia udah ada belum? Saya tanya, Mbak, mohon maaf ini sertifikat halalnya ada nggak? Apa dia bilang? Itu Pak, bingkainya belum jadi belum dipasang. Ya kan, secara logika nggak masuk ya. Seorang bikin bingkai berbulan-bulan. Itu. Mohon maaf Pak. Ya kalau emang bingkainya kagak ada, sertifikatnya dah mana? Kelagapan dia. Berarti kalau kelagapan berarti ada apa? Ada something kan? Ada sesuatu nih, kan gitu. Oh itu Pak, nanti kita ngomong dah ke atasan kita. Ya mohon maaf Mbak, bukan saya pengen nutup ini toko, bukan, saya bilang. Saya itu berkenaan ya, karena saya kan konsumen. Konsumen itu punya hak, ya, bisa tahu itu halal atau tidak. Kalau emang itu halal, udah pasti ada sertifikat halalnya kan. Kalau emang itu tidak dipajang, ditaruh biasanya di laci misalkan, saya lihat ada nggak? Udah pas saya bilang itu, maaf Mbak, saya nggak jadi beli ya. Mohon maaf, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi mukanya takut dia. Artinya apa? Itu sebetulnya kita sebagai konsumen semuanya punya hak. Tapi kadang-kadang hak itu kita ambil. Ya, kita tidak manfaatkan hak itu. Enak ini, beli aja udah. Jangan begitu. Orang Islam harus apa? Jaga-jaga apa yang masuk ke dalam badan kita. Itu ya. Daripada itu mendingan apa? Combro, gemprong, unti, gitu deh. Iya, daripada emang kagak jelas kehalalan. Kalau emang kagak ada apa-apa, kenapa dia takut? Ya, kenapa dia takut? Ya, gitu ya. Ini informasi maksudnya apa? Ya ini karena di lingkungan kita, saya punya kewajiban untuk mengingatkan ya. Minimal untuk kita dah selektif lah dalam urusan makanan apa-apa yang masuk ke dalam badan kita. Bu, bukan makanan doang. Semua yang nempel di badan kita juga begitu. Ya kan, kayak tas. Ada nggak tas terbuat dari kulit yang haram? Ada nggak? Ada. Orang saya lihat sejadah saya ada apa ya? Ada halalnya. Sejadah itu ada label halalnya. Karena bisa jadi nanti sejadahnya dibuat dari apa? Ya, dari bahan-bahan. Yang sekarang banyak juga Bu, kuas. Ya Bu, kuas apa? Yang buat masak. Ya, buat ngolesin apa sih namanya? Ya, pokoknya buat masak lah itu. Itu ternyata ada yang bulunya halus banget ya. Ternyata itu bulu apa? Bulu babi. Makanya kudu selektif ya. Tanya dulu. Gitu. Jangan dia kata so alim amat sih. Bukan begitu. Maksudnya karena ini berkenaan dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Segala sesuatunya mesti yang halal. Gitu ya Bu. Tanya dulu nggak apa-apa Bu. Hak kita itu. Ibu makan nih. Mohon maaf nih. Kemarin saya makan sama istri, sama keluarga. Gitu ya. Ada tempat makan yang dijapit. Makan dijapit itu ya. Yang masak sendiri tuh. Masak sendiri gitu. Mesen ini daging tuh masak sendiri gitu. Jadi saya kagak turun dulu. Istri saya duluan turun. Dia nanya, "Ini Mas, ini udah halal belum?" "Halal." Terus yang bahan-bahan yang lainnya ini halal. Ternyata ada. Ya udah, baru kita turun makan. Jangan tiba-tiba langsung makan aja. Tanya dulu nggak apa-apa. "Mas, ini masaknya pakai arak nggak?" Ternyata restoran-restoran seafood ya di sekeliling kita itu sebagian besar ya masaknya ada campuran haramnya. Lah emang arak haram? Lah haram. Kan timbang dikit kagak mabok. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa-apa yang memabukkan banyak ataupun sedikit tetap haram. Tanya dulu kalau makan di restoran seafood, Mas, masaknya pakai arak putih nggak? Pakai ciu nggak? Gitu ya. Kalau pakai, saya nggak jadi beli. Saya di rumah aja numis kangkung aja di rumah. Iya kan hak kita.
Emang kitanya aja kagak selektif ya. Ah, dasaran enak. Kan kita nggak tahu. Ya karena nggak tahu, karena nggak mencari tahu. Coba kalau kita cari tahu, jadi hati-hati Bu. Ya. Kayak gerai yang baru digandul tuh dibuka. Nah itu yang ngantri orang pada berjilbab semuanya Bu. Itu es krim. Ya kita bukan jadi mungkin karena dia nggak tahu. Nggak taunya mungkin karena dia nggak cari tahu. Cari tahu dulu deh. Itu kalau emang belum, tahan dulu sampai betul-betul jelas kehalalannya. Itu ya. Itu jadi bukan lagi nakut-nakutin atau ingin ngerusak usaha orang, bukan, karena ini berkenangan dengan yang kita konsumsi, gitu ya. Yang kedelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang ngikul kayu bakar, ya, memikul kayu bakar. Semakin banyak itu yang dipikul, ternyata udah banyak masih ditambahin lagi sampai dia kagak kuat mikulnya. Nah, ini dalam riwayat disebutkan ini adalah orang yang rakus sama jabatan. Rakus sama jabatan. Menteri segala urusan. Ya, urusan apa diurusin sama dia. Kesehatan diurusin. Ya. Pandemi diurusin sama dia. Sampai sembako diurusin juga. Kebanyakan. Padahal atu juga kagak ada yang bener gitu. Jadi kalau misalkan begini modelnya adalah orang-orang yang seperti ketika dia mendapatkan amanah, akan tetapi dia tidak tanggung jawab dengan amanahnya. Justru dengan begitu dia ambil lagi gitu ya. Nah, makanya disebutnya celana genggang, sepatu genggang. Pakai sepatu ujungnya nirus ya. Ini megang, ono megang, atu juga kagak ada yang keurus. Karena saking apanya? Saking banyaknya. Cakep. Iya. Berarti tadi cakepnya palsu. Yang kesembilan, ini ada orang-orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW, lidah dan mulut mereka dipotong dengan menggunakan gunting dari besi. Ya. Digunting tuh, bukan hanya lidahnya doang ya, sampai mulut-mulutnya Bu, digunting tuh. Ya, ini tapi setelah dipotong, mulut dan lidah mereka itu tumbuh lagi seperti semula. Jadi ngerasain sakitnya luar biasa dia, sakit. Ternyata Bu, kalau orang di neraka itu pertama ngerasain sakit, dipotong. Kedua, lebih sakit. Ketiga, terus tambah sakit. Begitu juga dengan di sorga Bu. Tegukan pertama nikmat, kedua tambah nikmat, ketiga tambah nikmat. Itu dipotong lidah dan mulutnya. Ini adalah orang-orang yang suka ngomong doang, tapi kagak ngamalin. Ya, sekedar ngomong doang, tapi kagak ngamalin. Gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk ya Bu. Ya, jadi termasuk kita orang-orang yang suka nasihatin orang, dan kita pun termasuk yang ngamalin itu ya. Termasuk saya juga nih, kan ngomong mulu ya. Lagu buat itu dia ngomong doang katanya, ngamalin juga kagak. Ya, sama-sama kita belajar ya Bu. Ya, apa-apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari, kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Yang 10 adalah ketika Nabi melihat orang-orang yang kukunya itu panjang, terbuat dari tembaga. Itu kukunya dibakal, nyakarin mukanya tuh, ya, dicakarin mukanya. Apa kata malaikat Jibril? Adalah orang-orang yang suka ngapain? Mengumpat orang lain, tetapi tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya, memfitnah. Ya, suka fitnah, ghibah, ya, ngomongin orang, gitu ya. Itu termasuk nanti orang-orang yang kukunya panjang terbuat dari tembaga, ngapain? Dicakar-cakar mukanya sendiri. Yang terakhir, Nabi melihat seekor sapi yang keluar dari lubang kecil tuh. Nah, sapi bisa keluar dari lubang kecil, tapi ketika keluar dari lubang kecil, dia nggak bisa masuk lagi ke lubang itu. Nah, kata malaikat Jibril, itu perumpamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan provokasi, ya, suka ngompor-ngomporin orang sehingga timbul masalah di masyarakat menjadi besar. Padahal nggak ngapa-ngapa ya, biasa-biasa ya, tapi dikompor-komporin orang.
dia emang gedeg banget sama lu. Jadi orang terbakar semuanya untuk ngompor-ngomporin. Jadi semua orang punya sangkaan yang tidak bagus terhadap seseorang karena apa? Karena dibakar sama yang lain, sehingga semuanya pada terbakar kemarahannya, disulut kemarahannya karena provokasi, digoreng ya. Kalau bahasa kita sekarang beritanya apa yang digoreng, bahkan bukan digoreng aja Bu, ada yang digoreng, direndang, ada yang diapain lagi ya, banyak dah, di sop dan sebagainya. Karena semakin banyak beritanya, banyakkan yang digoreng, padahal bukan begitu kenyataannya, sehingga apa? Umat Islam jadi marah dan lain sebagainya ya. Terakhir kemarin itu Bu, dalam surah Al-Kahfi ayat 8, la ja'iluna sa'idan ya, la ja'iluna ya. Itu disebar di berita media sosial bahwasanya tulisannya bukan la ja'iluna, la jahiluna katanya. Lalu disebarlah berita itu, umat Islam daripada marah. Lalu ditanya, itu yang nyebar duluan siapa? Quran yang model mana, cetakan yang begitu? Ternyata nggak ditemuin. Ya udah pasti itu adalah hanya apa? Orang-orang yang ingin ya umat Islam itu kagak pada akur, ya, daripada ribut lagi, nah, digoreng beritanya dan sebagainya. Kita jangan sampai terbakar gitu ya Bu. Ya, sekarang kalau kita sekarang punya apa ini Bu namanya? Ini namanya istilahnya smartphone, handphone cerdas gitu ya. Yang cerdas bukan dia, kitanya. Kalau ini dia cerdas, kitanya nggak cerdas juga nggak cerdas. Jadi yang mesti cerdas kitanya. Ada berita-berita yang berseliweran di mana, di WA dan sebagainya. Harus kita apain? Ya dicek dulu kebenarannya. Jangan baru baca berita sepotong, atau udah wah iya nih, wah ribut. Minyak murah, gitu ya. Kita nggak baca lagi, wah minyak murah nih katanya. Ngotonya belinya di Papua. Itu. Ongkosnya berapa duit? Itu. Makanya kalau berita baca apa-apa jangan sepotong. Apa juga kalau baca sepotong. Tapi emang gitu Bu. Menurut penelitian, minat baca orang Indonesia sangat rendah tuh. Diteliti itu ternyata dibandingkan dengan negara-negara lain, minat baca orang Indonesia sangat rendah. Buktinya apa? Jangankan baca buku, baca WA aja kita males. Kalau yang rada panjang dikit, jangankan berita yang panjang, ada teman kita WA rada panjang dikit, banyak amat sih, apa sih maksudnya kan gitu ya. Kita males baca kita. Kalau kata dosen saya waktu di S2 PTIQ, kenapa orang Indonesia minat bacanya rendah? Karena orang Indonesia kagak punya meja baca. Rata-rata orang Indonesia kalau baca di mana? Di kasur, di bangku, baru baca antaran merem. Itu salah satunya. Makanya katanya bagaimana cara menumbuhkan minat baca orang Indonesia? Salah satunya sediain meja baca, gitu ya. Kayak ngaji juga begitu, ngaji. Ibu-ibu kan pada bawa kitab kan? Mungkin kitabnya nggak dibaca, karena emang kagak ada lekarnya. Ditaruhnya di mana? Di paha. Nunduk. Tidur, ya pules, gitu ya. Ya memang minat bacanya rendah, gitu ya. Itu ya Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.